Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini juga pembacaan bisa terbolak-balik energinya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, kita mulai saja ini. Oke. Bottom of the deck, di sini ada mistake, ada yang merasa bersalah sama kamu, ada seseorang yang melakukan kesalahan sama kamu dan dia saat ini merasa bersalah. Bahkan I wish I could right my wrongs, kata dia ya. Dia berharap dia bisa memperbaiki kesalahan dia sama kamu. Mungkin ada suatu rahasia yang tidak dia utarakan sama kamu, dia nggak cerita sama kamu, sehingga mungkin di sini butuh apa ya, kayak mungkin kamu selama ini sangat butuh bukan pengakuan juga sih, kayak kejujuran, keterbukaannya dia ya selama ini tentang apa yang dirahasiakannya atau dia tutup-tutupi dari kamu gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi kamu memang sudah tahu apa yang dia rahasiakan, tapi kamu pengen tahu apa yang selama ini dia rahasiakan itu memang terucap atau keluar dari mulutnya sendiri gitu loh. Jadi biar clear gitu ya, biar tidak hanya menduga-duga gitu ya, sesuai dengan versi ceritanya dia, sesuai dengan cara pandang dia dalam menceritakan atau menjelaskan rahasia itu gitu loh. Paham ya? Ya mudah-mudahan kalian paham. Karena di sini tadi itu ada kesalahan yang sempat dia lakukan, terus itu dia juga merasa bersalah, dia berharap bisa memperbaiki keadaannya, sehingga aku lihat saat ini tuh dia ada rasa terbebani dengan kesalahan yang sempat dia buat sama kamu, yang sempat dia rahasiakan dari kamu itu ya. Nah, untuk bisa memberanikan diri, untuk bisa cari cara solusi, dia bisa memperbaiki itu semua, masalah itu semua atau kesalahan dia selama ini sama kamu, maka menurut dia memang harus melepaskan kamu dulu dan melepaskan segalanya, melepaskan kedekatan atau keterikatan dia terhadap kamu ya. Jadi maksudnya saat ini menurut dia kalian harus berpisah aja dulu untuk bisa menjernihkan pikiran dia. Nah, sambil menjernihkan itu ya dia mau cari cara gimana bagusnya atau apa solusi yang terbaik atau taktik apa yang perlu dia lakukan, seperti itu. Oke, kalau aku lihat di sini sebenarnya dia juga sedang healing ya. Saat ini nampaknya dia juga sedang healing, sedang mencoba untuk mencintai dirinya sendiri, berusaha untuk sembuh dari luka batin, rasa trauma, kekecewaan, pengkhianatan atau apapun yang melukai dirinya ya, aku lihat di sini.
Dan memang dia juga melihat dari sisi kamu, nampaknya memang kamu juga kayaknya sekarang lagi love self banget ya, self love banget ya, saat ini sedang benar-benar mencintai dirimu sendiri. Dia lihat kamu benar-benar berusaha bersusah payah untuk bisa sembuh dari rasa kekecewaan kamu terhadap dia ya, atas apa yang kesalahan-kesalahan dia yang dia pernah lakukan sama kamu tuh. Dia lihat kamu kayaknya lagi healing, lagi menyembuhkan apapun yang melukai kamu selama ini ya. Dan aku melihat di sini saat ini dia merasa seperti tidak puas dengan apa yang terjadi sekarang ya. Dia merasa tidak bahagia dengan segala cara yang dia lakukan selama ini, dengan segala cara pilihan yang dia ambil ya, apapun yang terjadi di dalam hidupnya, apapun yang dia jalani saat ini, itu ternyata tidak memberikan kebahagiaan. Entah apa yang dia pilih atau entah apa yang saat ini dia jalani, entah dia saat ini bersama dengan siapa, aku lihat yang pasti dia tidak bahagia. Itu dia merasa tidak puas dengan apa yang saat ini terjadi di hidup dia gitu. Kalaupun misalkan ini dia ternyata menjalin hubungan dengan orang lain, misalkan ya, dia punya hubungan relationship dengan orang lain, bukan dengan kamu, nggak bahagia ya. Mungkin dia saat ini apa ya, dari dulu mungkin antara kamu dengan pekerjaan, dia lebih memilih pekerjaan, ternyata pekerjaan dia itu tidak memberikan rasa puas ya, dia ngerasa nggak bahagia gitu. Jadi apapun yang saat ini terjadi di hidup dia merasa tidak puas dan tidak bahagia. Oke, kalau aku lihat dia ini chaser, orang yang selalu mengejar hal-hal yang lebih ya, baik itu dalam karir, dalam mencari pasangan, percintaan gitu ya. Jadi kalau aku lihat misalkan nih, kalau dia dulu itu sering menghadirkan third party atau hubungan yang bersegi-segi, menghadirkan pilihan lain, menghadirkan banyak pilihan, dia selalu mengejar hal-hal yang inginnya cari pasangan itu yang lebih cantik, lebih kaya, lebih ganteng, lebih apalah, lebih lah ya. Nah, dia udah nggak mau lagi mengejar itu semua. Jadi saat ini yang dia fokuskan hanya apa yang dia miliki aja, apa yang bisa dia lakukan dan apa yang saat ini dia inginkan gitu ya, yang dia rasa aja. Jadi dulu tuh orangnya seperti itu, ingin mengejar sesuatu yang lebih, dia kejar lagi. Dia sudah punya A, pengen punya B, dia sudah punya B, pengen punya C, kayak gitu ya. Jadi terus-terusan mengejar. Bahkan dalam karir pun begitu, dia sudah punya karir A, pengennya jadi B, pengennya jadi C, gitu terus ya. Jadi kalau aku lihat sepertinya saat ini dia seperti sudah kayak sudah kelelahan, sudah menyadari ya, kalau apa yang selama ini dia kejar itu ternyata mungkin bukan di ranah kemampuan dia untuk mengejar hal-hal yang selalu ingin lebih itu gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia tidak ingin lagi mengejar-ngejar lagi ya, mengejar pasangan lain ya, mengejar karir yang lebih gitu. Oke, kalau aku lihat di sini nampaknya dia pengen reuni lagi nih, pengen bertemu dengan kamu. Ya, karena kalau aku lihat saat ini dia itu masih berpikir bahwa mau kapanpun, mau seperti apapun kita bertengkar, ada masalah, terus selama apapun kalian berpisah, ini orang berpikir bahwa kita akan selalu dipertemukan kembali, kata dia. Ya, kita akan selalu kembali bersatu satu sama lain ya, kita akan selalu bersama lagi. Nah gitu ya, jadi kalau aku lihat walaupun saat ini kamu dengan dia sudah berpisah, sudah punya hidup masing-masing, ini orang punya keyakinan bahwa kalian itu pasti akan dipersatukan kembali, kalian pasti akan dipertemukan kembali gitu. Nah mungkin kenapa dia berpikir seperti itu, karena ya ada koneksi, bisa jadi ya, karena dia memang masih memiliki koneksi yang kuat dengan kamu, sehingga kayak sulit gitu melepaskan kamu. Makanya dia berpikiran bahwa kalian itu nggak benar-benar
berakhir, nggak benar-benar saling melepas gitu. Suatu saat nanti pasti bisa bertemu kembali. Terus itu juga mungkin dulu-dulu situasinya pernah gini juga ya, kalau misalnya lagi marah atau kecewa, menghilang, putus hubungan, tapi endingnya juga ketemu lagi, calling lagi ya, seperti itu. Oke, kemudian apa ini? Damage. We are both hurting from this. Oh, jadi aku lihat di sini memang ternyata hubungan ini tuh apa ya, banyak kerusakannya ya. Entah memang karena dari kedua belah pihak ataupun salah satu pihak saja yang sering membuat masalah, yang sering merusak hubungan ya. Troublemaker-nya ini bisa jadi satu orang atau memang kedua belah pihak. Tapi yang pasti sakitnya atau terlukanya itu memang dari kedua belah pihak, sama-sama terluka ya. Dia merasa terluka olehmu, mungkin juga dia terluka akibat tindakanmu yang sekarang. Mungkin gini, dia itu kan nih nggak mau melepas kamu ya, walaupun saat ini kamu angkat tangan, kamu milih untuk pergi, milih untuk melepaskan dia. Nah dari situ dia terluka ya, dia terluka karena kamu mengambil keputusan untuk meninggalkan dia atau pergi gitu ya. Jadi dia orang terluka juga gitu ya. Nah kalau kamu mungkin ya terluka karena kelakuan dia yang dulu-dulu ya, misalkan menghadirkan pihak ketiga, menghadirkan pihak pilihan lain seperti itu ya. Jadi hubungan ini satu sama lain ternyata saling menyakitkan, saling menyakiti gitu. Hubungannya juga mungkin menyakitkan ya. Dan aku lihat saat sekarang memang baik kamu dan dia sama-sama terluka karena apa yang telah terjadi gitu. Oke, Queen of Pentacles. Jadi dia merasa bahwa kamu ini orang yang sangat dermawan, orang yang pengasuh, ramah, ya, bisa menghibur dia, orang yang praktis, bijaksana juga, ya, orangnya simple, terus juga sangat peduli pada diri sendiri, ya. Atau ini bisa jadi energi dia, silahkan disituasikan saja ya. Mungkin dia memang orangnya dermawan, pengasuh, ramah, bisa menghibur kamu, ya, orangnya mungkin humoris, bisa jadi orang yang praktis, bijaksana, hanya peduli pada diri sendiri, dan mungkin orang yang sudah sukses atau kesuksesan itu memang dia raih sendiri. Mungkin dia nggak punya privilege dari keluarganya, dia nggak punya orang dalam gitu ya. Jadi kalau dia sukses tuh memang di atas kaki sendiri, atas jerih payahnya sendiri, seperti itu ya. Dan bisa jadi memang kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah berumah tangga, sudah punya pasangan, atau bisa dibilang di sini mungkin kalau nggak berumah tangga, dia melihat kamu itu memang sangat menginginkan untuk berumah tangga bersama dia selama ini, gitu ya. Atau bisa jadi dia yang ternyata ingin berumah tangga dengan kamu, seperti itu ya. Dan aku lihat di sini mungkin ada yang ya sudah menjadi istri orang ya pasangan dia mungkin sudah punya pasangan sah, atau kamu yang sudah punya pasangan sah, seperti itu. Terus itu di mata dia kamu ini orang yang dermawan, ya, suka berbagi atau mau berbagi kekayaan atau finansial atau keuangan. Dan dia lihat kamu mungkin keadaannya sudah makmur, atau dia yang mungkin sudah makmur keadaannya atau keadaannya udah aman ya. Terus juga rendah hati. Dia melihat kamu itu sosok yang rendah hati ya. Nah, kalau aku lihat saat ini memang dia sedang bersikap ramah dan sabar dulu terhadap diri sendiri gitu ya. Kenapa? Karena aku lihat di sini dia ingin lebih meningkatkan spiritualitas, ingin menemukan kepekaan di dalam dirinya. Jadi mungkin dia ini orangnya nggak peka, atau ya dia mulai kayak ingin membangkitkan rasa pekanya terhadap sekelilingnya atau terhadap kamu ya. Jadi seperti itu. Terus itu aku melihat di sini dia ini memang memiliki apa ya, rasa yang tulus, penuh kasih sayang sama kamu. Dia merasa
apa ya, harus memperhatikan kamu saat ini. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini dia masih rutin stalkingin kamu karena di sini menurut dia harus memperhatikan kamu. Ya, walaupun mungkin tidak ada pergerakan, maksud itu nggak ada action ke kamu, actionnya hanya stalking, hanya melihat kamu dari kejauhan atau memantau kamu dari media sosial saja, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini dengan cara stalkingin kamu itu aja, itu udah membuat dia merasa cukup aman dan nyaman. Ya, jadi mungkin bisa jadi kalau misalkan dia datang atau dia menjalin hubungan dengan kamu, takutnya kalian bertengkar, atau mungkin setiap kali kalian bersama itu mungkin selalu ada pertengkaran, sehingga menurut dia lebih nyaman saling menghindar, saling menjauh, tapi tetap memantau gitu ya, tetap memantau, dan itu membuat dia merasa aman dan nyaman aja menjalin kedekatan tapi lewat jarak jauh. Gimana sebutannya tuh ya, intinya dia masih ingin tetap tahu keadaan kamu, tetap tahu apa yang kamu lakukan, tapi enggak secara fisik dekat gitu ya, justru malah dari jarak jauh gitu. Menurut dia itu cukup aman dan nyaman. Oke, terus itu aku lihat di sini dia merasa saat ini kamu kayaknya lagi benar-benar fokus dengan dirimu sendiri, bahkan memanjakan dirimu dengan ya mungkin dengan liburan, shopping, atau staycation ya, atau apa. Pokoknya di sini dia lihat kamu kayak lagi senang-senangnya memanjakan dirimu dengan barang-barang mewah, membeli barang-barang mewah mungkin, atau liburan atau apa gitu ya. Itu yang dia lihat, atau mungkin liburan ya, liburan. Terus itu aku lihat ya, menurut dia kamu itu orang yang benar-benar perhatian, orang yang benar-benar percaya diri banget ya. Terus juga suka memberi, realistis, bisa diandalkan, memelihara ya, dan juga ramah itu. Ya, jadi kalau aku lihat ada Eight of Cups, berarti memang ada suatu rencana yang memang sudah ditinggalkan, atau ada seseorang yang memang sudah ingin meninggalkan ya, atau memang sudah meninggalkan, atau bisa jadi ini memang kamu yang mungkin sudah meninggalkan dia, kamu sudah semakin berjalan menjauh dari dia, atau pergi, melepaskan dia, memisahkan dirimu dari dia, melarikan diri bahkan ya. Karena mungkin di sini kamu sudah mencapai batas sabarmu, kamu sudah mencapai titik di mana kamu sudah capek ya, harus selalu menghargai dia, harus selalu, bukan menghargai, lebih tepatnya kayak mengerti dia terus-terusan, sedangkan mungkin kamunya tidak ada timbal balik, atau dianya tidak ada timbal balik terhadap kamu. Jadi kamu sudah mencapai batasannya, sudah mencapai batas, banyak hal lah ya batasnya, apa, sabarannya, perhatiannya, ikhlasnya, seperti itu ya. Udah di titik puncak lah, udah sabarnya itu kamu ya, sehingga aku lihat saat ini dia lihat kamu lebih menganalisa diri aja ya, menganalisa sebenarnya aku ini mampu nggak sih tanpa dia. Kalau aku mampu, aku ini bisanya apa sih? Oh, ternyata di karir aku bagusnya di sini, kamu jalani karir itu gitu ya. Jadi kayak sekarang itu lebih mengintrospeksi diri, mengenal diri ya, secara spiritual kamu bisa mengetahui apa sih yang kamu mau dan apa yang tidak kamu mau, dan juga menganalisa diri. Dan dia lihat kamu itu benar-benar saat ini menarik diri dari dia ya. Dan aku lihat dia ngerasa kayaknya kamu itu benar-benar kecewa gitu sama dia ngerasa kamu itu seperti sudah lelah sama dia ya. Dan aku lihat saat ini ya, dia kayak kurang berani gitu untuk menghadapi kamu, atau untuk meminta maaf, atau untuk menghampiri kamu, komunikasi sama kamu itu kayak saat ini kurang berani ya. Atau bisa jadi juga dari dulu nih orang kayak gitu, kurang berani untuk komunikasi dengan kamu atau menghadapi kamu. Jadi mungkin ya karena dia sadar diri ya, dia banyak rahasianya, dia takut rahasianya terbongkar, belum lagi mungkin dia banyak pilihan kayak gitu, sehingga dia tuh kayak jarang gitu komunikasi sama kamu karena takut gitu, kurang berani
gitu. Dia lihat sekarang kamu tuh justru malah benar-benar mengevaluasi kembali pilihan-pilihan yang menurutmu apa sih yang patut untuk kamu pedulikan dan apa sih hal yang patut untuk kamu cintai atau siapa yang patut kamu cintai. Nah, dia lihat sekarang seperti itu. Kamu jadi lebih selektif dalam menjaga, memberi, melindungi orang-orang yang kamu cintai atau apapun yang kamu pedulikan gitu ya. Jadi kamu nggak sembarang lagi dalam bergaul atau berbaur kayak gitu ya, atau memilih pasangan tuh nggak sembarangan. Jadi dia ngerasa kamu tuh kayak sekarang selektif mengevaluasi kembali hal-hal yang menurut kamu patut untuk dicintai dan dipedulikan gitu, termasuk pasangan atau orang gitu ya. Oke, kalau aku lihat dia ini sebenarnya nggak lagi menjalin hubungan dengan orang baru atau lagi baru-baru menjalin hubungan, enggak ya. Kalau aku lihat saat ini karena juga kayak udah nggak ada keinginan atau sudah tidak ada energi lagi untuk memulai hubungan dari awal dengan orang-orang baru atau memulai hubungan baru ya. Kalau aku lihat dari si dia dan aku lihat juga di sini sekarang dia kayak gini, dia udah tahu ya, semakin mendiamkan kamu, semakin dia tidak melakukan effort apapun, semakin dia cuek, semakin dia tidak peduli atau memperjuangkan hubungan ini, dia tahu bahwa akan lebih menimbulkan rasa sakit atau rasa kekecewaan atau bahkan sampai benar-benar kehilangan kamu secara total. Dia tahu itu gitu ya. Cuman saat ini aku lihat memang lagi ada fokus yang harus dia prioritaskan ya. Entah ini mungkin karena dia memang masih punya hubungan dengan seseorang, mungkin ya pasangan sahnya ya, atau saat ini dia punya pasangan lain kayak gitu, itu yang mungkin saat ini harus dia fokuskan seperti itu. Dan aku lihat saat ini lagi banyak mengintrospeksi diri ya, bertanya pada diri sendiri dengan jujur, sebenarnya dia ini mau menjalin hubungan dengan siapa sih gitu ya. Terus itu siapa sih yang pantas untuk dia cintai dan siapa sih yang pantas mendapatkan cinta dia. Nah, seperti itu. Jadi kalau aku lihat sekarang kayak lagi banyak mengintrospeksi diri, kayak menyelami, memahami tentang keinginannya atau spiritualitasnya gitu ya. Terus itu juga aku lihat saat ini lagi banyak bersyukur dia dengan apa yang dia punya. Terus juga aku lihat saat ini dia lagi menenggelamkan diri dalam pekerjaan, dan aku lihat juga kamu saat ini kayaknya lagi asik dengan pekerjaanmu ya, lagi sibuk dengan pekerjaanmu sampai-sampai tidak ada waktu untuk menjalin hubungan gitu. Atau memang karena belum mau aja menjalin hubungan baru gitu. Oke, kalau aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang tidak dewasa secara emosional, sering merasa tidak aman, ya, kurang merasa percaya diri, ya, bahkan kurang memiliki arahan hidup gitu. Jadi kayak ya udah jalanin aja hidup ini, apa yang bisa aku lakukan ya aku lakukan kayak gitu ya. Jadi kayak kayak ngikutin arus aja gitu orangnya ya, tidak yang memperjuangkan gimana kalau aku lihat di sini. Ditambah lagi aku lihat di sini ternyata kamu dengan dia ini sama-sama memiliki suatu kepekaan yang berlebihan. Maksudnya itu insting lebih tepatnya ya, insting. Jadi kemungkinan di sini ada yang memiliki insting yang begitu kuat sehingga sering kalau insting sudah bermain ya, itu kayak sudah membuat suatu kesimpulan atau persepsi sendiri sebelum bertanya. Nah, itulah yang mungkin sering membuat kalian ada pertengkaran gitu karena instingnya terlalu kuat. Terus itu mungkin dia orangnya sembrono atau egois ya, bisa jadi juga mungkin dia orangnya egois juga.
melankolis ya, tidak terorganisir hidupnya, jadi asal-asalan, suka-suka hati dia, mau ngapain aja kayak gitu. Orangnya pemarah, sehingga setiap kali kamu menjalani hubungan dengan dia, aku lihat kamu merasa seperti tercekik, capek, sakit, sulit bernafas, nggak bebas, nggak bahagia. Nah, seperti itu ya. Bahkan kayak ada mungkin keinginan-keinginan ya, atau rencana-rencana yang ingin dilakukan bersama berdua, itu juga kayaknya tidak bisa terrealisasi karena apa ya, mungkin karena dia orangnya tidak dewasa secara emosional, dia orangnya semena-mena, suka-suka hati dia mau ngapain, sehingga mungkin selama ini rencana-rencana kamu itu kayak tidak terrealisasi. Kreativitas kamu dalam mengusahakan agar hubungan ini tetap langgeng, agar hubungan ini bisa terjalin dengan baik, itu nampaknya tidak terjadi gitu ya. Apa yang sudah kamu rencanakan itu kayak gugur, hilang gitu aja, gagal. Belum dicoba tapi udah gagal gitu ya. Jadi banyak kreativitas kamu tuh tentang perencanaan itu kayak tertekan ya, tidak terjalin. Ternyata juga selama ini ketika kamu masih sama dia, kamu dengan dia itu seperti banyak sekali rasa ketakutan atau kurangnya rasa percaya diri atau kurangnya kepercayaan ya. Kamu mungkin sering menduga-duga, kamu sering nggak percayaan sama dia atau dia yang sering nggak percayaan sama kamu, seperti itu. Sering menuduh, bisa nggak sih disebut menuduh? Mungkin ya. Nah, inilah yang akhirnya merusak hubungan kalian. Karena gini misalkan ya, karena misalkan nih LDR, atau dia misalkan tiba-tiba bekerja di luar negeri, kamu curigaan gitu ya, curiga kalau dia di sana selingkuh lah, kalau dia ada yang lain lah, mungkin karena komunikasi tiba-tiba terputus atau jarang banget ada komunikasi. Biasanya setiap malam atau setiap hari pasti harus ada telepon gitu ya dari dia. Ini kok nggak ada ya, namanya luar negeri ya, bisa jadi seperti itu. Jadi dia mungkin ya sibuk dengan pekerjaannya atau apalah ya, ada yang dilakukan, tapi kamu tuh kayak karena insting kamu kuat terhadap dia, kayak ada perasaan nih orang bertingkah nih di sana seperti itu, sehingga ada rasa ketakutan dari kamu. Akhirnya kamu merasa kurang percaya sama dia gitu ya, akhirnya kamu mungkin menuduh seperti itu ya. Jadi ada situasi contohnya seperti itu. Kalau aku lihat di sini, sebelum kamu menjauh dari dia selama ini ya, kamu itu memang benar-benar kayak mencoba untuk mengambil kendali atas emosionalmu. Jadi sebelum kamu meminta berpisah dengan dia atau mengambil keputusan untuk melangkah pergi, kamu itu kayak mencoba untuk menormalisasi emosionalnya kamu, menenangkan ya, lebih tepatnya menenangkan emosinya kamu, mengendalikan emosinya kamu, dan mulai kayak menyusun kembali kayak apa yang selama ini terbongkar sedikit demi sedikit gitu ya. Sehingga aku lihat di sini mungkin butuh waktu lama sampai kamu benar-benar berani untuk berpisah dengan dia gitu ya. Apalagi di sini mungkin ada sebagian dari kalian yang punya sikapnya manja atau bergantung. Nah, jadi kayak sebelum berpisah dengan dia, mungkin kamu membuat dirimu lebih mandiri ya, tidak lagi manja, tidak lagi bergantung ya. Mungkin kamu mungkin bisa menghasilkan uang sendiri, kamu aktif ya, kamu ya mandiri gitu ya. Jadi kayak ada perencanaan dulu gitu sebelum berpisah dengan dia. Kamu tuh sudah punya ancang-ancang gitu untuk kedepannya, kalau tanpa dia gimana nih, aku harus bagaimana gitu, kayak harus punya pegangan sendiri gitu ya. Terus itu juga mungkin selama ini kamu selalu berpikir bahwa kamu harus segera juga membuat hubungan ini berhasil. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, kamu disadarkan bahwa kamu ini perlu berpikir ulang untuk lebih mengutamakan kebutuhanmu dulu
ya. Karena selama ini ketika kamu selalu memperjuangkan dia, selalu fokusnya ke dia lagi, cinta-cintaan bersama dia lagi, justru malah kamu yang kelelahan, kamu yang capek sendiri gitu ya. Karena mungkin yang effort cuman kamu doang gitu. Sedangkan kamu selalu banyak memberi kebutuhan dia, dan kebutuhan kamu pun akhirnya tidak terrealisasi, tidak kamu dapatkan, atau tidak tidak kamu miliki gitu, tidak kamu wujudkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin sama ini kamu sudah kelelahan karena selalu mewujudkan keinginan-keinginan dia, mengusahakan banget deh gitu, sampai-sampai kebutuhan kamu terbengkalai gitu ya. Terus aku lihat untuk saat ini ya, aku lihat memang kamu benar-benar sedang menjaga keseimbangan emosionalnya kamu. Jadi kamu saat ini kayak sedang sering atau banyak menolak orang-orang yang mencoba untuk mengambil keuntungan darimu atau mencoba untuk memanfaatkan kebaikan kamu. Jadi benar-benar saat ini aku lihat kamu selektif banget ya dalam apapun, dalam mencari pertemanan, mencari pasangan, atau berkolega, atau apapun tuh benar-benar yang selektif, jangan sampai merugikan kamu gitu ya. Jadi benar-benar yang benar-benar mencoba untuk menyeimbangkan emosi gitu, dan mulai menolak orang-orang yang mungkin punya niatan-niatan buruk terhadap kamu. Oke, di mata dia kamu tuh orang yang sensualitas, feminim ya, punya figur ilahi, figur penyayang, penyembuh, seperti itu, pengasuh, suka menciptakan sesuatu ya, entah itu bentuknya barang atau suasana seperti itu, atau apa, jokes-jokes ya, menciptakan banyak hal ya. Aku lihat di sini. Terus punya jiwa keibuan, cantik, feminim, indah ya. Terus kamu tuh orang yang mungkin suka alam ya, atau mungkin suka berkebun. Bisa jadi mungkin suka berkebun atau naik gunung atau apalah, pokoknya kayak kamu itu hidupnya seperti terhubung dengan alam gitu. Kamu suka alam gitu. Dan dia lihat kamu ini orang yang bertumbuh dalam keberlimpahan gitu ya. Entah memang kamu berasal dari orang yang penuh dengan keberlimpahan secara materi, atau memang kamu step by step membuat dirimu bertumbuh sampai kamu benar-benar menikmati keberlimpahan dari hasil kerja kerasmu sendiri ya. Yang pasti di sini dia merasa bahwa kamu itu sekarang sudah sukses, bahkan harmoni dengan kehidupanmu ya, damai, aman, tentram, baik-baik aja lah, bahagia bahkan dia lihat seperti itu. Oke, kemudian di mata dia ya, kamu nih orang yang penuh kasih sayang, perhatian, apalagi sama dia ya. Aku lihat di sini dia ngerasain banget deh perhatian dari kamu tuh. Terus itu kamu nih orang yang gini deh, kamu tuh orang yang menyadari apa yang memang benar-benar kamu inginkan dari hati. Kalau memang kamu benar-benar pengen melakukan itu, akan kamu lakukan gitu ya. Kamu akan nekat benar-benar melakukan apapun yang kata hatimu lakukan gitu. Bahkan kamu juga nggak takut untuk menuntut cinta dan dukungan dari orang-orang yang kamu cintai. Makanya di sini mungkin kamu sering banyak menuntut ini itu dari dia, karena ya kamu tahu kamu itu menuntut juga bukan karena karena egois, bukan, tapi ya karena selama ini kamu memang sudah memberikan kasih sayang, perhatian, cinta yang tulus gitu. Jadi kamu pun pengen gitu diberikan ketulusan, atau apalah tuntutan-tuntutan kamu selama ini, atau benda atau apalah gitu ya. Aku lihat di sini. Jadi penuntutanmu kepada seseorang ini, pada dia ini, itu ya karena ingin mendapatkan timbal balik dan perhatian ya, seperti itu dari dia. Terus itu juga mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang masih takut untuk menunjukkan emosinya ya. Terus itu di mata dia kamu nih orang yang selalu mendukung dia, membantu dia untuk tumbuh ya. Entah apa yang pernah kamu lakukan, tapi menurut dia kamu ini orang yang selalu mendukung dia, membantu dia untuk bertumbuh dalam kehidupan ataupun karir ya.
Oke, kalau aku lihat nampaknya di sini, dia lagi ada konflik dengan keluarga atau bisa jadi mungkin kalian itu sebenarnya hubungan ini tidak direstui oleh keluarga ya. Kalau misalkan dia saat ini sudah berkeluarga, aku lihat keluarganya tidak bahagia, ya dia merasa tidak bahagia, dia merasa kesepian, dia merasa tidak aman, perasaannya seperti tidak diterima atau seperti sudah ditinggalkan oleh kamu. Gitu ya, dia merasa kayak sudah ditinggalkan oleh kamu. Terus juga mungkin ada yang kalau misalkan saat ini lagi konflik dengan keluarganya, mungkin dia merasa ditinggalkan juga atau sudah tidak diterima lagi oleh keluarganya. Bisa jadi seperti itu ya. Yang pasti aku lihat saat ini keadaannya tidak ada kestabilan ya. Bahkan dia ini pengen banget untuk reuni bertemu lagi dengan kamu, tapi nampaknya masih dia batalkan atau masih dia tunda ya. Terus itu, kenapa dia batalkan mungkin juga karena dia merasa bahwa kamu sekarang sudah mengabaikan dia gitu, sehingga ada keraguan dalam diri dia untuk melakukan action, untuk datang ke kamu, seperti itu. Ya dia takut kalau misalkan dia datang, tapi kalau kamunya ternyata memang benar-benar saat ini mengabaikan dia, takutnya ketika dia datang tuh tidak menemukan kesuksesan atau tidak mendapatkan apa yang dia mau, atau kamu mungkin menolak dia atau tidak welcome lagi sama dia gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin ada yang lagi atau ada yang sudah meninggalkan rumah ya, mungkin karena berkonflik dengan keluarga atau mungkin karena mungkin bekerja ke luar negeri atau bekerja di luar kota seperti itu ya. Yang pasti nih orang nggak deket tidak dalam lingkup keluarganya sekarang, dia tidak dalam lingkup keluarganya, tidak tinggal dengan keluarganya, dia lagi kayak pindah rumah atau merantau gitu ya. Oke, kalau aku lihat hubungan kamu dengan dia selama ini tuh bener-bener memang sulit untuk dijalani ya. Bahkan mungkin sulit juga untuk diperbaiki. Kenapa? Karena aku lihat di sini ada banyak hal-hal negatif yang dia pikirkan atau mungkin yang kamu pikirkan selama ini tentang hubungan kalian ya. Karena pemikiran-pemikiran negatif itulah yang akhirnya menghancurkan hubungan kalian. Terus itu juga aku melihat di sini ternyata hubungan kamu selama ini bersama dia kurang ada keharmonisan, kurang ada kebahagiaan ya. Dan aku melihat ya bersama keluarganya aku lihat kok dia nggak bahagia gitu ya. Aku lihat di sini bahkan dengan orang-orang terdekatnya hubungannya juga nggak stabil kalau saat ini dia lagi menjalin hubungan ya, hubungannya nggak stabil, bahkan ada yang gagal juga dalam hubungan ya kalau aku lihat di sini. Jadi bisa jadi nih orang itu sering banget ya menjalin hubungan tapi gagal, bolak-balik menjalin hubungan tapi juga bolak-balik gagal dalam hubungan seperti itu. Dan gagalnya hubungan bersamamu juga ini ternyata karena ada perselisihan atau kesalahpahaman yang cukup tinggi itu, sehingga mungkin karena miskomunikasi atau kesalahpahaman inilah yang akhirnya membuat kamu merasa kayaknya udah nggak cocok lagi deh sama dia, makanya di sini kamu memilih untuk udah deh lepasin, berpisah aja kita gitu, karena sering adu cekcok, entah juga memang adu cekcok atau kayak mungkin kamu bertengkar dengan dia tapi dianya mungkin tidak mau mengkonfirmasi, tidak mau menyelesaikan konflik di antara kalian atau gimana gitu ya, sehingga kayak ngerasa udah nggak cocok aja gitu. Oke, kalau aku lihat keadaannya sebenarnya tidak ada keseimbangan ya. Terus itu juga mungkin dia lagi sering mungkin lagi berselisih, entah ini berselisih dengan pasangannya atau teman kerjanya, atau bisa juga memang mungkin dia ngerasa ya dia sama kamu kayak lagi berselisih gitu. Mungkin kenapa kalian berselisih ya karena ada kecerobohan dari dia atau ada suatu tindakan atau keputusan yang dia lakukan atau dia ambil secara tergesa-gesa atau secara terburu-buru gitu ya. Jadi mungkin itu yang membuat kamu dengan dia kepada dia itu kecewa atau berselisih, bertengkar karena dia terlalu ceroboh atau sering sekali mengambil suatu keputusan atau tindakan yang tergesa-gesa gitu, terburu-buru. Oke, kemudian apalagi ya, Temperance Reverse.
Hubungan ini ternyata memang ada ketidakstabilan ya, sering terjadi gesekan atau perselisihan sehingga hubungan tidak stabil. Terus itu juga mungkin selama ini dia selalu lebih meyakini atau lebih peduli yang lain tentang yang lain dibandingkan kamu ya, sehingga kamu merasa seperti cintamu tak berbalas atau rasa cintamu tidak dihormati oleh dia. Kamu merasa tidak diperhatikan, kamu merasa tidak dianggap seperti itu karena selama ini dia lebih memilih yang lain, lebih memprioritaskan atau peduli pada yang lain. Entah itu yang lainnya kan pekerjaan, keluarga atau pasangan lain ya. Yang pasti di sini kamu merasa cintamu tidak berbalas atau kamu seperti tidak dihormati. Terus juga kalau misalkan kalian lagi bertengkar, lagi berkonflik, lagi ada kesalahpahaman gitu ya, selama ini dia kayak nggak mendengar keluh kesahmu gitu loh, kayak nggak mendengar apa ya, jeritan hatimu seperti itu ya, rasa kekecewaanmu seperti itu, seperti dia mengabaikan gitu loh, kayak nggak mau mendengarkan ocehannya kamu seperti itu, amarahnya kamu seperti itu ya. Sehingga ya itu aku lihat sepertinya kayak kamu sama dia kayak terang-terangan bermusuhan gitu loh ya. Entah gimana dengan cara apa kalian bermusuhan, tapi kayak terang-terangan gitu, kayak menunjukkan kamu dengan dia itu secara terbuka bahwa kalian berdua itu musuh gitu, bermusuhan gitu ya. Entah dengan cara apa kalian, mungkin sindir-sindiran di media sosial atau mungkin ya sindir-sindiran langsung bisa jadi ya, atau gimana deh ya. Dan ditambah lagi juga ternyata saat ini aku lihat kehidupan finansial dia itu lagi miris ya, lagi benar-benar mencoba untuk menghemat, lagi nggak stabil lah secara materi gitu ya. Dia merasa kayak hidup dia saat ini tuh kayak di luar kemampuan atau pendapatannya segitu-gitulah atau berkurang, tapi kayak pengeluaran dia tuh wow banget gitu, kayak banyak banget gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak dia tuh boros banget gitu ya. Jadi keadaan keuangan dia juga lagi nggak baik. Ini juga mungkin yang menjadi salah satu alasan kenapa dia belum juga datang ya, atau membatalkan kedatangannya atau kayak menunda kedatangannya ya, karena secara finansial juga nih orang masih mumet ya, masih belum stabil seperti itu. Ditambah lagi dia sadar hubungan antara kamu dengan dia tidak stabil, sehingga kayak merasa kurang aman aja kalau misalkan dia mau berkomitmen atau menjalin hubungan dengan kamu saat ini. Mungkin kamu saat ini kayak bener-bener lagi menunjukkan sikap marah gitu sama dia. Dan aku lihat mungkin selama ini dia selalu menuntut banyak menuntut hal-hal yang bersifat materi ya sama kamu, tapi dia nggak mau banyak usaha gitu, maunya minta ya. Mana di sini kan kamu orangnya baik hati, jadi kamu kasih aja kayak gitu. Ditambah lagi kenapa di sini aku lihat dia itu keadaan keuangannya miris, karena ternyata dia ini punya gaya hidup yang hedon ya. Dia ini punya gaya hidup yang wow banget lah, pokoknya suka menggunakan barang-barang branded, memanjakan diri dengan barang-barang mewah seperti itu. Bahkan sampai-sampai ada yang berani berhutang untuk memenuhi kebutuhan gaya hedonnya itu ya, untuk bisa terlihat wah itu, sampai berani berhutang, bahkan ada yang sampai jumlahnya banyak seperti itu ya. Ditambah lagi mungkin ya sebenarnya kamu juga mungkin udah tahu, dan ada yang sebagian dari kalian yang sampai dituntut oleh dia untuk membayar tagihan-tagihan dia ya, entah tagihan-tagihan bulanannya atau apa kendaraannya atau hutangnya ya, tagihan hutangnya sama kamu yang bayar bisa jadi ya, mungkin sebagian kecil. Aku lihat juga ternyata hubungan kamu dengan dia ini dipengaruhi oleh ketidakjujuran atau adanya kepalsuan di dalam hubungan ini. Ada yang manipulatif, ada yang berpura-pura, ada yang tidak jujur seperti itu ya. Entah ini kamu atau dia
Terus itu juga aku lihat alasan kalian dalam menjalani hubungan ini juga memang masih berlawanan, masih ada dualitas ya. Kamu maunya misalkan segera berkomitmen, segera menikah, dia mungkin pengennya fokus ke karir dulu, ke keuangan ya. Makanya di sini dia memanfaatkan finansial kamu, memanfaatkan kebaikan hati kamu untuk memperkaya diri atau memenuhi kebutuhan dia, seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini memang kamu berdilin dengan seseorang yang waduh gengsinya luar biasa. Aku lihat di sini ya, gengsinya luar biasa. Oke, jadi cukup ya. Aku rasa sampai di situ aja pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius. Oke, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 30, 5, 3, 28, 12, 18, 10, 16, 14, 4, 21, 24, 29, 22, 26, 23, 25, 27, 17, 31, 6, 20, 15, 8, dan 13. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Desember, Januari, Juli, November, Maret, Agustus, Mei, Februari, Juni, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio ayam, sio tikus, sio kuda, sio kelinci, sio macan, sio kambing, sio monyet, sio ular, sio kerbau, dan sio naga. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. RHZSUTEOYWIMXJND UKG CLAFQ. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.